Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Politik yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Partai Politik dan Sistem Kepartaian. Baiklah, sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ulul Azmi, NIM 200601029. Saya Naura Dwi Handayani, NIM 2006011015. Perkenalkan, nama saya Ramdan Basri, NIM 20060011023. Saya Zomila Putri, NIM 200616106. Baiklah, saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang sejarah partai politik di Indonesia. Jadi sejarah partai politik di Indonesia ini berawal pada masa penjajahan Belanda. Partai politik di Indonesia lahir bersamaan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan era kebangkitan nasional. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pada masa itu sebagai wadah pergerakan nasional menuju Indonesia yang merdeka. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1912, Indonesia membentuk partai politik yang pertama kalinya, yakni The Indies Party, yang dibuat oleh 3 orang, antara lain Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekar, dan Cipto Mangkusumo. Kemunculan partai politik yang pertama kali inilah yang menimbulkan kesadaran nasional, sehingga organisasi pada masa itu, baik yang bertujuan hanya untuk sosial, politik, agama, dan juga sekuler, mereka semua berperan dalam melakukan pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan jelasan dari makalah kami, yakni definisi partai politik. Secara umum, partai politik ialah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan ataupun kepentingan yang sama, dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik. Sedangkan menurut Undang-Undang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2008, partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atau atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membela politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari pemateri ketiga akan menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari partai politik. Yang pertama, fungsi sosialisasi politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dari diri politik masyarakat itu sendiri. Melalui proses sosialisasi politik, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup, baik secara sengaja dan tidak. Contoh dari yang tidak disengaja yaitu melalui pendidikan. Contoh dari yang tidak disengaja melalui pengalaman sehari-hari, baik dari keluarga ataupun dari warga masyarakat sekitar. Yang kedua, fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan umum atau seleksi dan pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam artian, fungsi ini adalah untuk memilih seseorang yang benar-benar mengetahui atau ahli dalam menjalankan peranan dan dalam sistem politik dalam sebuah lembaga atau pemerintahan. Yang ketiga, fungsi partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntunan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik kepada suatu kebijakan umum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, fungsi komunikasi politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.
Di sini partai politik memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai komunikator politik. Fungsi ini tidak hanya menyampaikan segala keputusan pemerintah, tapi juga menjalankan. Baik, saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan bagaimana sistem kepartaian Indonesia itu. Sistem kepartaian Indonesia itu menganut sistem multipartai yang dimana aturan ini tersirat dalam pasal 6A 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.